Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam nama Bapa, Anak, Sang Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari pada kesempatan yang berbahagia, pada minggu yang ke-7 tahun 2023, dan di dalam channel kita memasuki season yang ke-36 ini, kita masih tetap akan membahas mengenai kesempurnaan dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Dan untuk mencapai kedewasaan rohani atau sempurna itu sangat ditentukan bukan karena lamanya kita mengikut Tuhan, tapi sangat ditentukan oleh adanya makanan rohani yang kita konsumsi itu. Apakah makanan yang sifatnya keras atau makanan yang nilainya itu lebih tinggi dari makanan yang sifatnya dasar-dasar pengajaran tentang Kristus. Ya, jadi yaitu makanan yang menampilkan dirinya Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar dalam pola Melkisedek. Inilah yang harus kita konsumsi, yang harus kita makan sebagai satu jaminan pemeliharaan yang sangat khusus, yang sangat istimewa bagi kita jemaatnya yang sedang disempurnakan oleh Tuhan, terutama untuk bisa memiliki kedewasaan rohani. Ya, sebagaimana sudah kita pelajari pada minggu yang lalu atau sebelumnya tentang makanan rohani yang keras itu, maka pada faktor kedua, untuk mendapatkan makanan rohani yang keras agar supaya kehidupan kita dapat disempurnakan oleh Tuhan dalam arti memiliki kedewasaan rohani itu akan ditentukan oleh keadaan kita atau kita sebagai manusia yang rohani atau kehidupan yang memiliki rohnya Allah, yang paling terkenal kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus. Untuk itu coba Bapak Bella bacakan buat kita semua di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga sebagai faktor yang kedua yang menentukan bagi kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan itu sangat ditentukan bagaimana kehidupan kita ini. Apakah manusia yang rohani atau yang memiliki rohnya Allah, atau manusia yang kepenuhan roh Allah, atau manusia yang duniawi, atau manusia yang menuruti keinginan dagingnya saja. Ya, untuk itu coba kita baca. Nanti Bapak Bella bacakan 1 Korintus pasal yang ke-3 itu. Mulai ayat pertama sekali lagi, Mang, kita baca. 1 Korintus 3 ayat 1. Benar. Dan aku saudara-saudara, Iya. pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tidak bisa berbicara kepadamu sebagai manusia yang rohani. Iya. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan, saudara-saudara, sebenarnya saya tidak dapat berbicara dengan saudara seperti dengan orang yang mempunyai roh Allah.
Saya hanya dapat berbicara denganmu seperti dengan orang-orang yang masih hidup menurut keinginan duniawi. Seperti dengan orang-orang yang masih bayi dalam kepercayaannya kepada Kristus. Lanjutkan, Mang. Tetapi hanya dengan manusia duniawi Iya. yang belum dewasa dalam Kristus. Yang belum dewasa dalam Kristus. Terus, Susulah yang kuberikan kepadamu. susulah yang kuberikan kepadamu. Bukanlah makanan keras, Sekali lagi, bukan makanan keras. Terus, sebab kamu belum dapat menerimanya. sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Teruskan, Mang. Karena kamu masih manusia duniawi. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati Iya. dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Hidup secara manusiawi. Tidak hidup secara rohani. Ya. Saya ingin pada kesempatan yang baik ini, untuk kita akan bersama-sama perhatikan, terutama pada ayat yang pertama dan kedua ini sangat menarik perhatian kita, bahwa dahulu Tuhan bilang, atau sewaktu itu, waktu sebelum sekarang ini, Tuhan tidak bisa memberikan makanan yang bentuknya itu makanan yang keras. Tapi Tuhan memberikan susu, makanan yang sifatnya lunak. Sekali lagi saya ingin memberikan penekanan yang dalam kepada kita semua bahwa yang dimaksud dengan makanan yang keras, makanan yang lebih tinggi dari makanan yang berbicara tentang dasar-dasar dari Kristus, pengajaran tentang Kristus. Ya. Itu adalah berbicara tentang pengajaran tentang hadirnya, tentang adanya, tentang keberadaannya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi sempurna dan telah dipanggil khusus oleh Tuhan menjadi imam besar menurut pola Melkisedek. Jadi pengajaran yang keras ini adalah berbicara mengenai pengajaran tentang Kristus Yesus sebagai imam besar menurut pola Melkisedek. Sekali lagi, pola Melkisedek ini adalah satu, kalau kita bicara tentang hukum, satu terobosan hukum yang digunakan oleh Allah karena hukum yang lama, yaitu menurut hukum Taurat yang terkenal dengan imamat Lewi itu satu cara atau satu sistem yang tidak dapat membawa kepada kesempurnaan. Jadi pola menurut Melkisedek ini adalah satu sistem, satu cara di dalam kita menjalin hubungan dengan Allah, terutama dalam kita beribadah kepada Allah, itu untuk memberi harapan agar supaya kita dapat menjadi kehidupan yang disempurnakan. Jadi ini berbicara tentang hal yang sangat penting, dan sebenarnya di dalam hubungan kita dengan Allah atau di dalam kita melakukan ibadah itu, sebenarnya intinya adalah adanya pelayanan imam besar ini. Karena imam besar ini adalah satu-satunya imam yang mampu menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan umatnya, terutama untuk membawa umatnya masuk ke dalam ruangan Maha Suci, untuk menjadi kehidupan yang seluruh dosanya, seluruh kesalahannya itu dihapuskan. Itu tugas pokok daripada imam besar. Sekali lagi harus kita dengungkan, karena ini merupakan satu tugas penting
Oleh karena itu kalau di dalam ibadah imamat itu tidak ada imam besar, itu terjadi satu masalah. Ya, karena tidak akan ada penyelesaian. Tugas pokoknya imam besar itu adalah menghubungkan kita dengan Allah sebagai perantara antara kita dengan Allah, antara Allah dengan umatnya, supaya terjadi satu perdamaian, satu hubungan yang sangat dalam. Ya. Terutama supaya umatnya dapat dihadapkan kepada Tuhan dengan keadaan yang tanpa cacat, tanpa celah, bahkan menjadi kehidupan yang sangat dimuliakan. Coba Mang, saya ingin mengajak kita baca 1-2 ayat ya. Saya tertarik untuk mengajak kita bersama-sama membaca Efesus pasal yang kelima, Mang. Coba kita baca di dalam suratan Efesus pasal yang kelima. Langsung saja pada ayat yang ke-26. Efesus 5 ayat 26. Ya. Untuk menguduskannya, Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, di mukanya Tuhan. Terus dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tidak ada sama sekali tanda, noda saja tidak ada. Satu bintik pun noda saja. Betul-betul tanpa kerut, tanpa cacat, begitu cemerlang. Itu Tuhan menginginkan setelah Tuhan melakukan, menyucikan, membersihkan. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan ayat 26. Kristus melakukan itu supaya Yesus dapat membersihkan jemaat itu dengan ajarannya. Dan melalui air baptisan supaya kemudian ia dapat menyerahkannya kepada Allah. Setelah jemaat itu dibersihkan oleh pengajarannya, pengajaran tentang Kristus sebagai imam besar, yang itu merupakan makanan pokok bagi kehidupan kita yang disempurnakan, jadi kehidupan yang didewasakan. Dalam arti memiliki kedewasaan itu tidak ditentukan oleh lamanya, tidak ditentukan oleh bagaimana keadaan manusianya, tapi ditentukan oleh ajaran tentang Yesus sebagai imam besar. Yang tugas pokoknya adalah untuk membersihkan satu noda, cacat, celah, apapun. Sampai betul-betul dalam keadaan yang kalau saya teringat akan Bapak Pendeta saya, Bapak Pendeta Totes, bahasa Belandanya itu onbrisplek. Saya selalu ingat itu. Kalau berbicara tanpa cacat itu sama sekali. Menurut beliau itu tidak ada satupun titik noda yang ada di dalam kehidupan kita yang tidak dibersihkan. Betul-betul bersih. Tanpa cacat di hadapannya. Daya membuat jemaat itu berdiri dengan agung dan murni di hadapannya tanpa ada cacat, tanpa ada celah apapun. Betul-betul noda saja tidak ada, apalagi cacat, bersih. Jadi ini ajaran yang seperti itulah yang bagaikan makanan yang keras itu. Betul-betul dapat menjadikan jemaatnya sempurna dalam arti memiliki kedewasaan untuk dapat dihadapkan. Dipertunjukkan kalau kita ingat sejarahnya manusia pertama dulu pada waktu Hawa yang dibentuk oleh Allah dari tubuhnya Adam setelah jadi dan sempurna,
langsung dihadapkan kepada Adam. Oh, ini diriku ini, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan kemudian oleh Allah disatukan menjadi satu tubuh setelah dihadapkan. Ya, ini historis zaman purba dulu, tapi ini juga akan terjadi bahwa jemaatnya nanti setelah dibersihkan, setelah disempurnakan oleh Tuhan, sampai menjadi jemaat yang tanpa cacat dan celah, sempurna. Apalagi sekarang ini yang lagi bahas adalah sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani, sampai menjadi kehidupan dapat dihadapkan kepada Allah, dapat dihadapkan kepada Kristus Yesus yang adalah kepala dari jemaat yang juga sudah sempurna. Ya, oleh karena itu sekali lagi pengajaran yang keras ini sangat kita butuhkan agar supaya apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan untuk membawa kita dihadapkan kepada Tuhan dalam keadaan yang sempurna itu dapat terwujud. Ya. Pada season yang ke-36 ini ada satu hal yang saya ingin tekankan dalam kehidupan saya maupun di dalam kehidupan saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan berbicara kejadian masa lalu. Dulu saya tidak bisa memberikan kepadamu makanan yang keras itu. Dulu. Sebenarnya berjalannya waktu, mestinya, ya, seperti kayak macam sekarang ini, kemajuan dari zaman dulu, atau pada peradaban pada zaman dulu, sekarang ini sudah semakin maju ya. Tapi jangan tetap statis dulu, seperti itu saja. Ya dikatakan, jangan sampai dari dulu sampai sekarang ini, kita masih belum bisa mendapatkan makanan yang keras ini. Jadi ini perlu ditekankan yang dalam. Ya, oleh karena itu seperti apa yang Tuhan katakan di dalam ayat yang coba kita baca sedikit Mang dalam bahasa Indonesia terjemahan baru saja ya. Ayat yang kedua Mang. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan, dulu saya hanya dapat memberikan kepadamu makanan bayi dulu. Ya. Bukan makanan orang dewasa. Itu masa lalu. Atau mungkinlah tahun lalu lah. Ya mungkin bisa. Gak usah kita perpanjang terlalu dulu. Ya terlalu. Masa lalu saja. Atau pada tahun lalu saja. Ya. Masih tidak bisa Tuhan memberikan kepada kita makanan, memberikan makanan yang keras. Tapi hanya diberi makanannya bayi saja, yang bentuk susu itu. Sebab kalian belum cukup kuat untuk menerima pengajaran yang keras ini. Pengajaran penyempurnaan ini. Iya, tupoksi daripada imam besar itu adalah untuk menyelesaikan, menghapus dosa. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, ketebusan, pengajaran dasar-dasar itu, sebenarnya nanti kalau diungkapkan secara dalamnya, itu nanti mengarah kepada Yesus sebagai imam besar. Kalau dosa kesalahan itu dihapus, dengan sendirinya kita akan selamat, dengan sendiri kita akan memperoleh ketebusan, dengan sendirinya kita akan memperoleh semuanya. Jadi ini sebenarnya bahasa kalau pelajaran di SMA, SMP, matematika, tapi nanti di perguruan tinggi itu sudah jabarannya ya gitu ya. Puncaknya itu, prakteknya di situ nanti. Ya, konkretnya itu di situ. Ya, jadi ini adalah pengajaran yang lebih tinggi dan yang menyelesaikan. Ya gitu ya. Oleh karena itu, tetapi kita baca selanjutnya, tetapi sekarang pun kalian masih belum kuat untuk itu. Jadi saya ingin memberi penekanan pada kesempatan yang bahagia ini. Jangan sampai kalau masa lalu sudahlah. Ya kita bisa pahami ya. Mungkin karena banyak hal, banyak apa macam alasannya.
kalau masa lalu kita masih belum bisa menerima makanan yang keras ini, mungkin ya saya merasa Tuhan masih memaklumi lah. Ya, mungkin karena kesibukan dan semuanya atau banyak. Tetapi jangan sampai sekarang pun kita belum dapat makanan yang keras ini. Belum dapat penjelasan tentang Yesus sebagai imam besar ini. Ini akan terjadi masalah yang sangat-sangat fatal. Ya, karena kita sampai sekarang predikat kita ini sebagai masih belum dewasa. Masih belum bisa dikategorikan sebagai kehidupan yang sempurna dalam arti kedewasaan. Tidak memiliki kedewasaan rohani. Karena kita masih belum bisa menerima pengajaran yang bagaikan makanan keras ini. Ini fatal. Ya, oleh karena itu secara khusus saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, terutama pada akhir pertengahan 2022 sampai saat ini, pengungkapan rahasia, misteri yang ada di balik pintu tirai atau yang ada di dalam ruangan Maha Suci itu, Tuhan sedang bukakan. Dan tokoh sentral daripada pengajaran ruangan Maha Suci itu adalah adanya imam besar. Kalau di dalam peraturan yang lama tidak boleh satu orang pun masuk, kecuali imam besar. Jadi ini tokoh sentralnya saya katakan. Jadi kalau kita membahas tentang ruangan Maha Suci, tidak ada imam besarnya, ruangan Maha Suci itu kosong. Ya, tidak ada ungkapan apa-apa, tidak ada penjelasan apa-apa, dan tidak ada urgensinya ruangan Maha Suci itu. Tapi sekali lagi, ruangan Maha Suci sekarang, bahkan yang aslinya itu, sudah dimasuki oleh imam besar kita, Yesus Kristus, dalam sistem pola Melkisedek. Jadi ini perbedaannya yang mendasar. Tapi ini nanti kita akan terus gelorakan tentang pelayanan Yesus sebagai imam besar menurut Melkisedek ini. Ini adalah satu sistem undang-undang, satu sistem hukum, satu sistem peraturan yang baru, yang memungkinkan suku lain, tidak hanya suku Lewi, tapi suku Yehuda bisa menjadi imam besar, yaitu Yesus, dengan pengangkatannya menggunakan pola menurut Melkisedek. Tapi siang hari ini saya tidak berbicara secara khusus tentang pola Melkisedek, tapi saya ingin menekankan pada kesempatan yang baik ini, karena saya merasa sangat berterima kasih. Ya, cukup lama saya menggumuli pengajaran kesempurnaan, pengajaran yang mengungkapkan ruangan Maha Suci ini, tetapi semakin sekarang, terutama sekarang, ya saya ingin tekankan sekarang, ya kita nggak bicara apa, seperti firman ini, sekarang saya mendapatkan kemurahan Tuhan untuk bisa menerima, dan saya harap saudara-saudara cinta Tuhan juga menerima pengajaran bagaikan makanan keras ini. Sebab kalau sampai kita tidak memperoleh makanan yang bentuknya keras ini, kita sama dengan tidak mempunyai imam besar menurut Melkisedek. Yesus tidak bisa kita akui sebagai imam besar. Karena Yesus keturunan Yehuda. Itu harus menggunakan sistem Melkisedek. Ya, sistem lama itu sudah tidak memungkinkan. Tapi yang paling penting, sistem Melkisedek yang sudah kita pelajari ini adalah satu sistem yang memberikan peluang, yang memungkinkan kehidupan kita ini untuk bisa menjadi jemaat yang disempurnakan. Dan yang paling penting, kita juga mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci
Dan kita bebas menghadap kepada Allah dengan keadaan yang sudah dikuduskan dan yang sudah disempurnakan oleh pelayanannya Yesus ini ya. Jadi ini sangat penting, dan saya katakan kalau kita tidak mendapatkan makanan ini sampai sekarang ini, saya katakan fatal. Ya, saya mengikuti sedikit berita yang ada di Turki ya, gempa yang begitu dahsyat. Memang hanya 7,8 skala Richter apanya, magnitudonya itu ya. Tetapi wah dahsyat sekali. Tadi malam saya saya dengar berita sudah di atas 23.000 ke atas lebih korban yang meninggal. Itu masih belum ya, karena memang gedung-gedung yang tingkat itu semua ambruk rata dengan tanah. Dalam hitungan menit, detik bahkan ya. Begitu cepatnya. Aduh. Ya, saya agak merasa wah, betul kita harus ada persiapan yang matang. Mana tahu ada sesuatu. Tapi aneh, tadi malam itu diketemukan ada satu keluarga, anaknya 3, suami dan istri, bapak dan mamanya itu masih hidup. Di dalam itu masih, ya diketemukan dan kemudian diselamatkan. 5 orang itu, satu keluarga itu masih hidup. Yang lainnya banyak yang mati ya, tetapi dia hidup ya. Jadi memang ini penyelamatan Tuhan itu luar biasa ya. Tapi saya ingin jangan sampai kata-kata firman Tuhan yang kita pelajari atau yang kita bahas pada siang hari ini, jangan sampai sekarang ini kita masih belum mendapatkan makanan ini. Ini yang menjadi dan persoalan, tapi yang patut kita syukuri, yang patut kita terima kasih kepada Tuhan, justru sekarang ini Tuhan sedang mengungkapkan pelayanan Tuhan sebagai imam besar menurut Melkisedek ini. Artinya Tuhan sedang memberikan kepada kita makanan-makanan yang keras ini. Ya, jadi kita sudah mendapatkan ini, dan saya harap kita terus makan makanan ini. Jangan kemudian kita tinggalkan dan kemudian kita menjadi anak-anak atau makan susu kembali. Ya, jadi tapi pada siang hari ini saya ingin melanjutkan yang menjadi masalah mengapa Tuhan itu tidak bisa memberikan makanan yang keras itu, karena keadaan kita masih bagaikan manusia yang belum rohani, belum dewasa dalam Kristus, manusia yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, manusia yang tidak memiliki rohnya Allah, atau menjadi manusia yang hanya duniawi, yang hanya menuruti keinginan manusiawinya saja, bukan manusia rohani. Jadi ini yang menjadi permasalahan yang harus pada siang hari ini kita pahami. Alasan mengapa Tuhan tidak memberikan itu, dan untuk itu ada satu tanda-tanda jelas kalau kehidupan yang belum dewasa dalam Kristus atau belum menjadi manusia yang rohani itu, karena masih ada tanda-tandanya iri hati dan kemudian berkelahi. Ya, suka berkelahi. Ya. Tapi saya ingin tambahkan, kita baca sekali lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga itu. Kita baca ulang ayat yang ketiga, lanjutkan ayat 4. 1 Korintus 3 ayat 3. Iya. Karena kamu masih manusia duniawi. Manusia yang masih menuruti keinginan badaninya, masih menuruti keinginan manusiawinya saja. Terus? Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Iya. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Hidup secara manusiawi. Itu jelas. Sekarang ini
apa ya, bisa dikatakan keadaan gereja-gereja ya. Ya terutama kalau saya ingat di waktu kami masih mau bertobat, baru mengikut Tuhan, tahun 74 dilanjutkan ada kegerakan-kegerakan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, kemudian KKR, sampai dilaksanakan BTIC. Itu suasana harmonis sepertinya ya, pada waktu itu kami rasakan. Jadi kalau kami tidak ketemu dengan kawan-kawan atau saudara-saudara lain gereja, lain semua bersekutu bersama-sama, rasanya kami kangen gitu ya. Tetapi pasca kepergiannya Bapak Pendeta Injuwono itu, sampai sekarang saya rasakan, bahkan di internal kami, itu terjadi satu yang sangat menyedihkan. Terutama perkelahian, pertengkaran di dalam internal. Sungguh ini menjadi keprihatinan kami. Sebenarnya saya sudah menilai sejak 95 saya bertekad dari Medan saya ke Surabaya, kemudian saya mengunjungi guru saya yang masih hidup, yaitu Bapak Pendeta Sadra. Saya datang kepada beliau karena saya merasa pada waktu 95 itu di internal kami itu mulai terjadi perselisihan paham. Ya, saya teringat keponakannya Gus Dur itu mengatakan umat itu kalau ada dua hal yang menjadi masalah dari umat itu, kalau tidak salah paham, pahamnya yang salah. Salah paham, pahamnya yang salah. Antara satu dengan yang lain itu salah paham terus. Waduh, sekarang ya apalagi kalau kita lihat terjadi polarisasi terhadap keadaan ya. Tetapi kita berdoa semoga Tuhan memberkati bangsa kita. Jangan sampai terjadi polarisasi antara kita karena kita memang sudah bertekad sejak Sumpah Pemuda tahun 2028 sudah dikeluarkan oleh anak-anak muda seluruh Indonesia satu. Jadi tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Tapi saya teringat 95 itu hati saya. Karena saya mencium, ya menurut perasaan saya, karena saya dekat dengan orang-orang yang pada waktu itu orang kepercayaan daripada pendeta saya, orang tua rohani saya, Bapak Pendeta Injuwono, antara banyak itu semua. Ya, saya dengar, saya merasakan persekutuan itu. Tapi 95 itu mulai terjadi gejolak. Akhirnya saya datang ke Ngunut, saya sampaikan ke Sadra, apa ini nggak perlu pahamnya itu diluruskan, istilahnya pengajaran itu diluruskan. Supaya tetap berpegang teguh kepada pengajaran yang memang sudah diproklamirkan oleh guru kita, yang sudah dibuat BTIC, konferensi internasional, dan itu. Dan kemudian ya cobalah D. Aryono, dan kemudian betul 2010 terjadilah perpecahan. Perselisihan itu meruncing perpecahan. Dan itu terus berjalan. Sampai 2020 perpecahan di antara kami. Perpecahan. Itu membuat saya sangat terdorong, terpanggil dalam artian untuk betul-betul ingin agar pengajaran yang Tuhan berikan kepadaku melalui senior-seniorku, melalui guru-guruku, melalui orang tua rohaniku, itu betul-betul dapat kami teruskan, kami lanjutkan. Dan kemudian saya bergumul untuk pengajaran kesempurnaan ini. Sebab kalau kita tidak mendapatkan makanan yang keras, yaitu pengajaran tentang Yesus sebagai imam besar menurut Melkisedek ini, rawan akan terjadi perkelahian.
Itu karena kita akan tetap berada dalam kondisi yang tidak dewasa dalam Kristus. Satu dengan yang lain iri hati terus. Ya, iri hati. Kalau saudaranya diberkati sedikit, waduh, udah iri hati dan semuanya ya. Ya, itu sebenarnya kita nggak bisa ngomong apa ya. Ya masing-masing. Saya ini jujur, saya mendapatkan komentar dari dua orang tentang apa yang saya sampaikan mengenai bahwa orang yang masuk dalam ruangan Maha Suci, untuk bisa masuk dalam ruangan menjadi kehidupan yang disempurnakan, itu harus mempunyai pola pikir yang dewasa. Pola pikir yang sempurna apa? Filipi pasal yang ketiga, yaitu kehidupan yang betul-betul ingin mengenal Kristus secara dalam. Puncaknya Yesus sebagai imam besar. Dan kemudian mengenal kuasa kebangkitannya. Bagaimana Yesus bisa dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana supaya orang mati itu bisa bangkit? Itu harus. Dan kemudian persekutuan dengan penderitaannya. Dan supaya kita bisa serupa dengan kematiannya. Supaya kita memperoleh kebangkitan dan disempurnakan. Jadi ini prosesnya. Kepingin sempurna tapi nggak ngalami kuasa kebangkitan. Bagaimana supaya bisa bangkit? Harus serupa dengan kematiannya Tuhan. Dan untuk bisa serupa dengan kematian Tuhan, itu harus menyatu dengan penderitaannya. Jadi jangan, maaf kata, ini juga pelajaran yang penting buat kita semua. Kalau kita dihadapkan kepada masalah-masalah yang kecil, masalah apa? Sungguh penderitaan, mungkin bagaikan penderitaan sekalipun. Jangan kemudian kita cengeng, aduh, itu karunia sebenarnya. Ya, kata Rasul Petrus, kalau kau dihina, kau disengsarakan, itu roh kemuliaan ada padamu. Seperti itu yang dicari oleh Daud. Ya, dia kepingin menderita bersama jemaat, karena dia arahkan pandangannya ke belakang. Kalau di dunia ini sementara, tapi penderitaan itu merupakan harta untuk kita bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu ya. Jadi ini yang saya ingin. Nah, dan kemudian saya dikomentari oleh beberapa atau dua orang yang dikatakan memang tidak mudah. Salam Om. Ya, komentarnya memang ya tidak mudah. Ya siapa ya? Dihadapkan kepada penderitaan. Kemudian itu. Dan ini bedanya lah Rasul Paulus, yang Daud, Abraham, yang dicari. Rasul Paulus terutama menginginkan ini. Ya, jadi menginginkan menderita supaya dia bisa memperoleh kuasa. Jadi kalau nanti saya menderita, di balik penderitaan itu ada kuasa Tuhan membangkitkan itu. Jadi gak terus menderita terus. Ya. Kalau Tuhan itu 3 hari aja mati, gak banyak. 3 hari cukup lah. Nunggu gak sampai seminggu udah bisa bangkit. Ya, jadi ini ya. Jadi itu yang sedang dan betul-betul sangat menusuk atau sangat betul. Nah, sudah saya sampaikan. Tapi tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Kalau tidak, nggak ada orang yang sempurna. jadi itu memang ada pengecualian, ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin, mungkin. Jadi ini memang hanya orang-orang yang terpanggil saja. Kemudian saya dikirimi TS oleh teman saya. Memang karunia yang paling dihindari oleh orang, karunia yang paling dihindari oleh jemaat, oleh hamba Tuhan adalah karunia menderita. Jadi ini, padahal ini jalannya untuk menuju kesempurnaan, tapi dihindari. Ya, sama dengan itu dari dulu sampai sekarang belum pernah mendapatkan pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Akhirnya ini sangat banyak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin coba tambahkan kepada ayat yang keempat Ayat 4. Iya. Karena jika yang seorang berkata, Iya. aku dari golongan Paulus, Aku dari golongan Paulus. dan yang lain berkata, aku
aku dari golongan Apolos. Yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Terus? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Iya, menunjukkan bahwa kelompokisme, golonganisme, ya ini akan menunjukkan bahwa kita ini membuktikan kita ini bukan manusia yang rohani, adalah manusia yang duniawi. Jadi karena kita masih kelompokisme. Kemudian ayat yang kelima, Mang, perhatikan ya. Jadi apakah Apolos? Apakah atau siapakah Apolos? Siapakah Paulus itu? Aku ini. Terus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu Apolos maupun Paulus itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja menjalankan tugasnya untuk tupoksinya masing-masing. Ya. Jadi Paulus, Apolos itu adalah hamba Tuhan yang mengerjakan pekerjaan supaya kita dibimbing oleh Tuhan. Kita dipimpin oleh hamba Tuhan itu. Terus, Mang? masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan. Masing-masing diberikan jalan kepada Apolos, kepada Paulus. Paulus tidak sama dengan Apolos. Apolos tidak sama dengan Paulus. Masing-masing punya karunia. Tapi tujuannya adalah untuk membimbing jemaat. Supaya jemaat itu dibimbing, dipimpin oleh hamba Tuhan itu menjadi jemaat yang dewasa. Bahkan menjadi jemaat yang disempurnakan. Itu tugas pokoknya Apolos maupun Paulus. Terus Mang tambahkan, Aku menanam. Rasul Paulus mengatakan, aku Paulus yang menanamnya. Terus, kemudian Apolos datang untuk menyiram. Yang ditanam itu disiram. Dibasahi, terus. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, terus kan? Karena itu yang penting bukanlah yang menanam Iya, atau yang menyiram, iya. melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi ini kata Rasul Paulus. Paulus, Apolos itu sama, sederajat hamba Tuhan. Ya, yang mendapatkan karunia masing-masing. Tidak perlu dikultuskan, tidak perlu dibuat sebagai satu kelompok sekte yang membuat terjadinya perpecahan. Karena kalau tugasnya Paulus itu menanam, tapi kemudian Apolos tidak datang menyiramnya, jangan-jangan bibit ini tidak tumbuh. Tapi kata Rasul Paulus, yang penting itu bukan yang menanam dan yang menyiram. Yang penting itu adalah Allah yang memberi pertumbuhannya. Jadi gak perlu ada kelompokisme, gak perlu golonganisme. Ya, jadi semua di hadapan Tuhan perlu memperoleh pertumbuhan rohani sampai menjadi kehidupan yang dewasa. Ya, nanti kita akan perdalam dalam hal ini, tapi siang hari ini saya ingin kembali kepada topik season yang ke-36 ini adalah mengapa kehidupan itu tidak memperoleh makanan yang keras yang sangat menentukan untuk memberikan pertumbuhan rohani sampai menjadi kehidupan yang sempurna, memiliki kedewasaan rohani. Karena di dalam kehidupannya itu tidak ada rohaninya atau tidak ada rohnya Allah. Tidak dipenuhi roh Allah. Waduh, kalau orang karismatik ini kalau bicara tentang urapan, itu luar biasa. Oh, urapan baru, urapan. Ya, di gereja. Keluar gereja, pardagingon. Yang di keluar gereja sudah manusiawinya muncul, bukan rohnya. Ini bahaya. Ya. Ini yang menjadi alasan kehidupan itu tidak diberi oleh Tuhan makanan yang keras. Oleh karena itu penting bagi kita
pada siang hari ini terutama memahami peran daripada Roh Kudus ini sangatlah penting. Karena Roh Kudus ini, tugas pokok dari Roh Kudus adalah pertama menolong kita, jadi seorang penolong. Yang kedua, dia akan menyertai kita. Yang ketiga, dia akan mengajar, memimpin kita, membimbing kita, membawa kita sampai menjadi kehidupan yang disempurnakan. Seluruh kebenaran itu akan diajarkan, akan dipimpin oleh dia. Ya, itu sebabnya siang hari ini saya ingin mempercepat pemahaman kita, pentingnya kita menjadi manusia yang rohani, pentingnya kehidupan kita menjadi orang yang memiliki rohnya Allah, pentingnya kehidupan kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu nanti akan tercermin, akan terlihat bahwa kita manusia yang dewasa, yang tidak perlu iri hati, yang tidak menunjukkan kita ini menjadi manusia yang suka berkelahi, suka bertengkar. Udah, perkara sedikit aja udah. Ya, nggak usah kita perpanjang, kita perdebatkan, permasalahkan, clearkan saja. Manusia yang rohani, menunjukkan manusia yang rohani, bukan manusia yang duniawi. Ya, sebab kalau sampai kita tidak menjadi manusia yang rohani, yang dipimpin oleh Roh. Tapi coba Mang, kita akan masuk di dalam penjelasan di dalam Roma pasal yang ke-8, Mang. Coba kita baca bersama-sama. Sedikit saya langsungkan saja ya. Langsung ayat 5 saja, Mang. Agak sedikit percepat ya. Nanti Roma 8 ayat 5 kita baca. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang hidup menurut daging, menurut duniawi, yang dipikirkan hanya daging. Iya, kalau nggak ada jambarnya ada bayar. Kalau nggak ada dagingnya ini bisa recok ini ya. Jadi ini yang dipikirkan adalah daging. Kalau manusia, terus Mang? Mereka yang hidup menurut Roh. Ini bedanya. Orang yang hidupnya menurut Roh menjadi orang yang rohani. Memikirkan hal-hal yang dari Roh. Memikirkan di dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini saya bacakan ya. Tetapi orang-orang yang hidup menurut Roh Allah terus memikirkan apa yang diinginkan oleh Roh Allah. Ini bedanya manusiawi yang duniawi, manusia yang bersikap atau memikirkan perkara duniawi, atau manusia daging menurut daging, itu hanya memikirkan yang diinginkan oleh tabiatnya manusia. Tabiat daging. Jadi ini kontradiksi. Itu sebabnya Tuhan tidak akan memberikan kepadanya makanan yang sifatnya keras. Makanan yang untuk mendewasakan. Untuk menjadikan kehidupan itu sempurna. Makanannya tetap susu saja. Ya, gak bisa tidak. So, gak mungkin bisa. Karena yang dipikirkan bukan apa yang diinginkan oleh Roh Allah. Yang dipikirkan adalah keinginannya diri sendiri, kepentingannya dia sendiri, keduniawiannya sendiri. Ya ini ya. Tapi teruskan Mang. Ayat yang ke-6, ya. Karena keinginan daging adalah maut. Perhatikan. Ini ya, ini yang berbahayanya. Keinginan daging itu arahnya mati. Kematian, maut. Terus Tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. ini kembali kontradiksi. Keinginannya adalah lain. Yang diinginkan manusia duniawi, manusia itu nuruti keinginan, itu arahnya mati. Dan orang yang menuruti keinginan Roh itu pasti hidup. Ya dikatakan dan damai.
tenang hidupnya, damai. Kalau orang yang hanya memikirkan duniawi, tegang terus, stres terus. Karena nggak habis-habis ya. Ya, persoalan dunia ini nggak habis, padahal sifatnya sementara itu. Ya, tapi ini arahnya maut. Jadi ini sudah berlawanan, bertolak belakang. Keinginan manusia yang duniawi itu adalah mati ujungnya. Keinginan orang yang menuruti keinginan roh itu adalah keinginannya akan memperoleh hidup dan damai, sejahtera. Tapi teruskan, Mang. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ini yang bahaya. Keinginan daging itu nggak bisa. Perseteruan. Apa ya? Kalau orang Jawa namanya siwaan itu ya, nggak bisa ketemu, nggak dapet itu ya. Ya maaf kata, air dan minyak itu nggak bisa ketemu itu. Antara tabiat manusiawi itu betul-betul perlawanan, bermusuhan. Jadi menempatkan diri kita menjadi musuhnya Allah. Bagaimana Allah mau kasih makanan yang lezat, makanan yang istimewa, makanan yang khusus, yang bisa menjadikan kita bertumbuh mencapai kedewasaan rohani, sampai menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan. Kalau kita bermusuhan, maaf kata, ketemu aja dah noleh, dah nggak mau lagi, ngelihat aja dah muak, musuh. Terus, Mang? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Iya. Terus kan? Hal ini memang tidak mungkin baginya. Iya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nggak mungkin berkenan, nggak mungkin menyenangkan Tuhan. Wong musuh, gimana? Nggak ada perdamaian dulu dah. Jadi nggak mungkin kita diperkenan oleh Tuhan. Jadi nggak mungkin berdamai dengan Tuhan. Sudah lawan politik ini sudah. Ketemu sudah. Ya sudah. Ini satu keinginan yang nggak pernah ketemu. Antara keinginan manusia dengan keinginan roh Allah. Itu nggak bisa ketemu. Perlawanan. Nanti tapi bisa diukur nanti. Ya. Tapi coba Mang, ayat berapa tadi? Ayat 9 teruskan, Mang, tambahkan. Ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, Tapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. melainkan hidup di dalam roh. Terus, Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, kalau roh itu berperan di dalam dirimu, aktif di dalam dirimu. Terus, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, kalau orang itu tidak mempunyai rohnya Allah, rohnya Kristus, ia bukan milik Kristus. sudah jelas. Gap. Kau bukan milik saya. Aku gak ada hak. Tapi kalau kita memiliki rohnya Kristus, kita ini adalah miliknya Tuhan. Hak untuk dimiliki oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan berhak atas kehidupan kita. Ya, jadi ini sedikit saya tekankan dan saya singkatkan saja bahwa mengapa sampai sekarang Tuhan itu tidak bisa memberikan kepada jemaat Korintus, dikatakan sampai sekarang aku belum bisa memberikan kepadamu makanan yang keras itu karena kamu belum bisa menerimanya. Alasannya jelas, karena kamu masih manusia duniawi, masih manusia yang menuruti keinginan-keinginan dirimu sendiri, maumu sendiri, bukan maunya Tuhan. Memang kalau doa kehendakmu lah Tuhan yang jadi, ada masalah lari. Ya adalah, padahal dia minta kehendakmu Tuhan yang jadi, tapi pada kenyataannya tidak. Masih nuruti keinginannya dia. Dan kalau dia ini memang miliknya Tuhan, pasti dikejar oleh Tuhan. Terus sampai ngerti, kau ini milikku, kau ini kupanggil untuk menjadi milikku. Itu sebabnya terus supaya kita harus belajar mengikut maunya Tuhan, menuruti keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Oh, oleh karena itu, mari saya ingin mengajak membaca di dalam hal yang penting. Tapi coba Mang tambahkan ayat 11, Mang ya. Atau 10 dulu ya. 10 dan 11, Mang. Ya. Tetapi jika
Tapi kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. mesti menyadari di sini. Tidak bisa tidak. Kalau Kristus ada di dalam diri kita, mau nggak mau, tubuh kita yang ada dosanya dikejar terus oleh Tuhan. Oh, selesai ini, harus ku selesaikan. Tugasnya imam besar menyelesaikan dosa. Tapi kita mempertahankan dosa. Berantem kita di dalam. Tuhan mau dosanya selesai. Supaya kita bisa bersama dengan Tuhan. Dihadapkan kepada Tuhan. Tapi kita mau mempertahankan saja keinginan kita. Untuk mempertahankan dosa. Itu sebabnya kalau Kristus, roh Kristus ada dalam kita. Nanti dosa itu mati sudah. Dan ada kekuatannya dia. Ya, asal kita mau dimasuki oleh rohnya Tuhan. Mau memiliki rohnya Tuhan. Mau menjadi manusia yang rohani. Tapi kalau kita tidak mau menjadi manusia rohani, ya lama-lama Tuhan juga nggak tahan. Masa Tuhan dicampurkan dengan dosa di dalam diri kita. Ada dosa. Tuhan mau supaya rohnya tinggal dalam kita. Ya di dalam kita bergolak terusnya. Tuhan bilang mau, yang lain tidak mau, tidak mau. Wah, jadi terus gitu ya. Tuhan mau. Kalau rohnya Tuhan ada dalam kehidupan kita, dosa itu akan mati. Dosa itu akan diselesaikan. Ini tugas pokoknya dari imam besar. Melalui rohnya diberikan untuk ada di dalam kehidupan kita. Supaya dia menyelesaikan dosa dalam diri kita nih. Semua dosa yang ada di kita ini diungkap, dibuang, dimatikan. Terus Bang? Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, tapi roh itu adalah kehidupan. Ya. Terus Bang? 11. Ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Kalau roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu memang betul-betul diam di dalam kamu, ada di dalam dirimu, terus? Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi tadi dikatakan orang yang mengingini keinginan dirinya sendiri itu dia akan mati. Beda dengan orang yang menuruti keinginan Roh Kudus, dia akan hidup. Karena ini pekerjaan Roh Kudus itu terus dia. Yang mati ini terus dihilangkan. Supaya di dalam kita ini ada hidup. Ada kehidupan. Ya, dapat dihidupkan ya. Dikatakan dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini ya. Kalau Roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, maka ia akan yang menghidupkan Kristus dari kematian itu akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Badan kita yang dapat mati ini akan dihidupkan. Ini akan terjadi proses. Bagaimana kehidupan yang bisa mati itu bisa tidak mati. Ini pekerjaan imam besar. Tugasnya imam besar yang bisa menjadikan yang mati itu menjadi hidup. Tapi yang mati itu terus dimatikan ya di situ ya. Terus ia melakukan itu dengan rohnya yang hidup dia. Jadi bagaimana roh itu bekerja terus. Jadi kita dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya kita bisa menyembah, kita bagaimana penuh gini, tapi tugasnya Roh Kudus itu adalah menghidupkan kita yang di dalam diri kita ini ada kematian ini. Terus kematian itu terus dihidupkan itu sampai tidak ada kematiannya, yang ada hidupnya. Ya, ini tugas kepada Roh Kudus ini penting. Oleh karena itu kalau kita tidak menuruti keinginannya, maka betul kata Tuhan tadi di dalam Roma 8 ini, kita menjadi musuhnya Allah. Dan kita akan mati. Kalau kita tidak mau mengikuti kemauannya Roh Kudus. Apalagi sekarang ini, kemauan Roh Kudus adalah ingin supaya kita menjadi kehidupan yang sempurna. Dalam arti memiliki kedewasaan rohani untuk bisa berada di hadapan Tuhan dalam ruangan maha suci sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Menjadi kehidupan yang bahkan menjadi tubuhnya Tuhan untuk menyatu dengan Tuhan sebagai kepala. Terjadi satu, tidak bisa terpisahkan karena memang kematiannya sudah tidak ada, dosanya sudah tidak ada.
Coba Mang, saya tambahkan hal yang penting untuk kita pahami. Galatia pasal yang kelima, Mang. Kitab Galatia atau surat Galatia pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-16 langsung, Mang. Galatia 5 ayat 16. Ya, Maksudku maksudku ialah hiduplah oleh roh. hiduplah oleh roh. Jangan hidup oleh keinginan duniawi. Pertama, tidak mendapatkan jaminan dari Tuhan untuk memperoleh makanan yang istimewa. Makanan yang khusus untuk menjadi kehidupan yang dewasa. Menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan. Karena mendapatkan makanan-makanan yang keras itu. Pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Yang tugas pokoknya adalah menghilangkan kematian yang ada dalam tubuh kita. Untuk dihidupkan kembali oleh kuasa Roh Kudusnya. Tadi kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 tadi. Oleh karena itu, hiduplah. Terus, Mang, Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. kalau kita tidak hidup dalam roh, keinginan daging kita ini terus ada. Ya, jadi pasti kita akan terus, saya ini sedikit ya, tapi terakhir-terakhir ini sudah mulai apa? Saya itu kalau sudah punya kemauan atau apa itu, atau memikirkan sesuatu, kadang-kadang nggak bisa tidur saya. Terus terpikirkan saja keinginan nih, oh ini, muncul ya ide-ide, wah harus gini. Padahal itu belum tentu benar. Hanya keinginan saja. Apalagi sekarang kalau sudah tua ini keinginannya ada, kekuatannya nggak ada. Jadi hanya khayalan saja. Seperti. Tapi membuat perasaan nggak bisa nyenyak tidur. Karena memang harus dituruti keinginan itu. Itu sebabnya kalau roh Tuhan ada dalam kita, maka keinginan kita ini maka akan tidak ada. Yang ada keinginannya Tuhan. Ini maksudnya Tuhan. Sekali lagi, Mang, ayat 16 itu dibaca ulang, Mang. Ayat 16 ya, ulang. Ya, Maksudku ialah hiduplah oleh roh. hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya, tidak akan menuruti keinginan dagingmu, keinginan pribadimu itu. Terus, Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. perhatikan. Keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Nggak bisa kompromi. Nggak bisa kita cari wing-wing solution. Istilahnya. Nggak bisa itu kompromi, nggak bisa. Waduh. Tidak bisa, keinginannya sudah berlawanan. Itu sama dengan air dan minyak. Gak bisa ketemu itu. Minyaknya pasti di atas. Ya airnya di bawah. Jadi ini gak bisa diketemukan. Berlawanan. Kontradiksi. Terus, Mang? Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Iya, berlawanan dengan keinginan manusia itu. Terus? Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iya, terus itu terjadi satu perdebatan yang tidak habis-habisnya. Di dalam diri kita, keinginan kedua roh yang ada di dalam diri kita, kalau memang kita ini adanya rohnya Allah, pasti nanti akan terjadi perdebatan terus. Terus, karena keinginannya berlawanan. Yang satu minta saksang, yang satu minta pecel. Gak ketemu itu ya. Jadi bagaimana? Ya terjadi satu keinginan yang berlawanan. Bertentangan bahkan. Dikatakan di sini. Oh, oleh karena itu, mari, kalau kita ingin memiliki hidup dan damai dan sejahtera, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Paling utama, bukan hanya supaya kita mendapatkan konsumsi makanan pokok rohani kita. Yaitu makanan yang keras itu. Sebab kalau kita menjadi manusia yang rohani, maka kita akan mendapatkan makanan ini. Tapi kalau kita menjadi manusia yang tidak rohani, hanya menuruti keinginan daging, manusia duniawi saja,
tanda-tandanya suka bertengkar dan kemudian kelompokisme tadi dikatakan. Tapi nanti di situ kita perdalam ya. Tapi siang hari ini penekanannya adalah jangan sampai kita tidak mendapatkan makanan rohani yang sangat menentukan untuk menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani ini. Sangat menentukan. Yaitu kalau kita tidak menjadi manusia yang tidak rohani, menjadi manusia yang rohani, maka orang yang dipimpin oleh roh, orang yang dikuasai oleh roh Allah, orang yang menuruti keinginannya roh Allah, keinginannya Tuhan. Roh Allah ini adalah wakilnya Tuhan yang ada bersama dengan kita, yang setiap hari bersama dengan kita. Dan dia menolong kita, menyertai kita, memimpin kita sampai menjadi sempurna dalam arti memiliki kedewasaan. Itu tugas pokoknya Roh Kudus. Oleh karena itu kalau kita tidak mau nuruti Roh Kudus, terus Roh Kudus bersuara dalam hati kita. Ini nanti jangan dicoba ya. Tapi ini bukti. Nanti kalau kita mempunyai keinginan yang lain dengan keinginannya Allah, nanti dalam hati kita ini bicara Roh Kudus nih. Itu bukan keinginanku. Nanti kita bilang, ini mauku. Bukan mauku, bukan mauku. Ya, takutnya kalau Roh Kudus kemudian undur. Kita tidak ada Roh Kudus. Tidak memiliki Roh Kudus. Tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan tidak memberikan jaminan makanan yang keras itu. Jadi kita masih terus anak-anak rohani aja. Iri hati, berkelahi, kelompokisme. Terus yang dilakukan gitu. Karena kita berlawanan. Roh Tuhan mau menyatukan dalam keluarga kita. Tapi saya harap ya di dalam keluarga, abang, adik, kakak semuanya, janganlah kemudian iri hati, berkelahi. Bahaya ini. Tandanya manusia duniawi ini. Gak dapat makanan yang rohani yang penting untuk mendewasakan kita, untuk menyempurnakan kita ya. Semoga Tuhan menolong kita semua. Tapi memang saya tambahkan, ayat 18 tadi belum kita baca ya. Terus Mang. Ayat 18. Ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di dalam suasana kasih. Pelayanan Tuhan sebagai imam besar menurut Melkisedek. Karena tidak ada bau Tauratnya kita. Taurat tidak berkuasa. Kita berada dalam suasana yang damai dan sejahtera. Kasih karunia-Nya Tuhan. Ya. Tapi Mang, tambahkan Mang, untuk memperjelas bagaimana orang yang mengikuti keinginan duniawi, keinginan manusia ini. Apa Mang hasilnya? Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging itu nyata. Hasil keinginan daging itu nyata, jelas. Kategorinya nanti. Coba Mang apa itu? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala bukan penyembah kepada Tuhan. Terus ya sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Wadah, kembali ya itu tadi dikatakan ya. Ini diperbanyak ini. Kalau ada tanda-tanda ini, bertengkar, berkelahi, cemburu, terus Mang? Amarah. Kepentingan diri sendiri. Wis, kepentingan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Sekalipun saudara, anak, gak usah. Kepentingannya sendiri saja. Terus? Percideraan. Roh pemecah. Kedengkian. Kemabukan. Ya. Pesta pora. Terus? Dan sebagainya. Teruskan. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Iya. Seperti yang telah kubuat dahulu. Iya. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Iya. Dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah, jangankan masuk ruangan maha suci udah gak bisa udah. Stop. Gak ada. Tempatnya di dalam ruangan maha suci gak ada di situ. Di dalam kerajaan Allah gak ada orang-orang yang meniruti keinginan. Itu sebabnya ya Tuhan biarkan. Seperti Tuhan biarkan sudah mereka berkelahi, mereka nuruti keinginan. Ya
Sekalipun mungkin dia ke gereja, tapi Tuhan biarkan. Sampai sekarang Tuhan gak bisa memberikan makanan yang keras. Pelayanan Tuhan sebagai imam besar yang akan menyelesaikan dosa kita. Menjadi kehidupan yang sempurna dan dewasa secara rohani. Gak bisa. Ya. Tapi lanjutkan Mang ayat 22. Tetapi buah roh. Hasilnya orang yang mengikuti keinginan roh. Yang dipimpin oleh roh itu juga nyata. Sama ini perbandingannya. Ini yang menuruti keinginan daging, hasilnya nyata. Ini yang menurut keinginan roh, hasilnya juga nyata. Apa hasilnya buahnya, Mang? Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, ini penting. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, setia, terus kelemah lembutan, mampu menguasai diri, mampu mengendalikan diri. Ini tidak mudah ini juga ini. Ya, mampu menguasai. Kalau sudah orang emosi, udah lupa, udah kemudian disertai itu yang berbahaya itu. Kau ini semua. Nah, ini tidak bisa menguasai diri, lost control. Terus Mang, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak bisa dijerat hukum. Kalau kita sudah memiliki buah-buah roh mulai kasih sampai penguasaan diri itu, maka kita tidak bisa dikenakan pasal dan ayat junto apa saja. Semua tidak ada hukum yang bisa menjerat. Bebas, murni. Ya, betul-betul dilepaskan oleh Tuhan. Dia sebagai imam besar yang telah betul-betul bekerja keras di dalam diri kita sampai kita bisa menghasilkan kasih. Oh, kasihan ya, dan seterusnya dari situ. Dan kemudian betul-betul kita bergembira, bersuka cita. Ya, sekalipun kita ibadah sederhana dengan memuji setengah jam kurang apa semua, tapi suasana ini sudah kita rasakan kenikmatannya. Ya, oleh karena itu, karena ini pimpinan daripada Roh Kudus. Dan Tuhan mau. Sampai kita tidak bisa dijerat hukum. Tidak ada satu hukum pun yang bisa menjeratnya. Kita dibebaskan. Oh, oleh karena itu tidak bisa tidak. Jangan menjadi manusia yang duniawi. Yang hanya menuruti keinginan manusiawinya saja. Ingat. Sampai hasil-hasilnya jelas. Tapi yang paling dalam konteks pembahasan kita pada topik hari ini, pada season yang 36 ini adalah kita tidak akan diberi oleh Tuhan makanan-makanan yang keras. Makanan yang dapat membawa kita kepada kesempurnaan dalam arti memiliki kedewasaan rohani itu tidak bisa. Dengan kata lain tidak akan bisa menjadi sempurna. Dan akhirnya kita tidak bisa masuk dalam ruangan maha suci. Celaka sudah. Iya. Oleh karena itu patut kita berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan pimpinkan. Yang kita butuhkan adalah makanan yang keras ini. Pelayanan Tuhan sebagai imam besar menurut pola Melkisedek ini. Yaitu pelayanan yang dasar hukumnya adalah bukan menurut peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan untuk memperoleh hidup yang tidak dapat binasa selama-lamanya. Karena Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, yang dikaruniakan kepada Tuhan untuk menolong kita, menyertai kita, bahkan memimpin kita sampai kepada kesempurnaan itu. Dia akan bekerja di dalam diri kita, terutama untuk merubah kehidupan yang ada di dalam kita, yang mematikan itu akan dirubah untuk memperoleh hidup dan damai sejahtera. Semoga apa yang Tuhan sampaikan pada season ini betul-betul menjadi pengalaman kita. Mulai sekarang, tinggalkan keinginan duniawi kita, tinggalkan keinginan manusiawi kita, tapi mari kita ikut keinginan daripada Roh Kudus
supaya kita tetap berada di dalam kehidupan yang rohani, kehidupan yang memiliki rohnya Allah, supaya jaminan pengajaran kesempurnaan yang dilayani oleh Yesus sebagai imam besar menurut pola Melkisedek ini senantiasa dipeliharakan kepada saudara dan saya. Sebab kalau sampai sekarang kita belum bisa menjadi manusia yang rohani, jaminan itu tidak turun. Apa ya kalau di dalam bantuan sosial itu ya, jaminan sosial. Ini bukan jaminan sosial, ini jaminan yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada miliknya, kepada kekasihnya. Makanan yang istimewa, makanan yang keras, makanan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, untuk bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci, bahkan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semoga Tuhan Yesus sebagai imam besar menurut Melkisedek memberkati saudara dan saya dengan makanan yang istimewa ini, makanan yang keras. Syarat utamanya, jangan menjadi manusia yang duniawi, jangan menjadi manusia yang daging saja, manusiawi saja dipikirkan, tapi mari kita menjadi manusia yang rohani, yang memiliki rohnya Allah, yang dipenuhi oleh roh Allah. Dan bukti-bukti kita dipenuhi oleh roh Allah itu, semua keinginan-keinginan daging kita ini dimatikan karena berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar kita memberkati saudara dan memberkati saya. Amin.